Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqaliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin, muslimat yang semoga semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia dan penuh berkah ini, kembali Allah mempertemukan kita pada acara kajian rutinitas kita, yaitu kajian tafsir Al-Quran, tafsir Al-Qurtubi. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membaca dan membahas firman Allah masih di surah Al-Baqarah ayat 61 sampai dengan ayat 64. Di ayat yang ke-61 di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimud dhillatu wal maskanah wa ba'u bighadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak akan bersabar terhadap makanan yang hanya satu jenis saja. Fad'u lana rabbak, maka mintakanlah untuk kami kepada Tuhanmu, yukhrij lana mimma tumbitul ard, agar Tuhanmu itu mengeluarkan untuk kami apa-apa yang ditumbuhkan oleh bumi, mim baqaliha, berupa sayur mayurnya, wa kithaiha, dan juga timunnya, wa fumiha, dan bawang putihnya, wa adasiha, dan kacang adasnya, wa basaliha, dan juga bawang merahnya. Qala, Musa berkata, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian ini minta digantikan yang dia itu lebih rendah dengan kalian minta diganti yang lebih rendah dari yang lebih baik? Ihbitu Misra, karenanya turunlah kalian ke Mesir, turunlah kalian ke kota. Fa innalakum ma sa'altum, maka sesungguhnya kalian akan memperoleh apa yang kalian minta. Wa duribat alaihimud dhillatu wal maskanah, dan mereka ditimpakan kerendahan dan kehinaan. Wa ba'u bighadabin minallah, juga mereka kembali kepada kemurkaan dari Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian itu disebabkan karena mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah.
Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dan mereka membunuh banyak nabi tanpa kebenaran. Dzalika bima asau, yang demikian itu disebabkan karena mereka durhaka, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Di ayat yang ke-62 Allah nyatakan, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan juga orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, was-sabiin, dan kaum sabiin, man amana billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila salihah, dan dia beramal salih, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim, tak ada ketakutan bagi mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka itu bersedih. Selanjutnya di ayat yang ke-63 dan 64 Allah menyatakan, wa idh akhadna mitsaqakum, dan ketika kami mengambil perjanjian kalian, wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami mengangkat di atas kalian bukit Tursina, khudhu ma atainakum biquwah, ambil dan jalankan apa yang kami telah berikan kepada kalian dengan penuh kekuatan, dengan sekuat-kuatnya. Wadhkuru ma fihi, dan ingat-ingatlah senantiasa kalian apa yang ada dalam kitab kalian itu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Summa tawallaitum min ba'di dzalik, kemudian kalian berpaling sesudah yang demikian itu. Falaula fadlullahi alaikum, maka jika sekiranya bukan karena keutamaan Allah terhadap kalian, wa rahmatuhu, dan juga rahmatnya, lakuntum minal khasirin, benar-benar kalian termasuk orang-orang yang merugi. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang ke-61 ini tentu masih berkaitan dengan ayat sebelumnya yang menceritakan bagaimana keadaan, tingkah laku, karakter Bani Israel, yaitu mereka yang menjadi pengikut Nabi Musa alaihi salam. Di ayat sebelumnya, mereka Bani Israel ini diberi makanan istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah diberikan kepada kaum sebelumnya. Makanan istimewa itu adalah al-manna was-salwa. Al-manna itu sejenis embun yang turun di waktu fajar. Embun ini manis seperti madu, dan ketika di pagi hari embun ini hilang. Sehingga mereka ketika turunnya al-man ini, mereka ramai-ramai untuk mengambil dan meminumnya. Al-manna pada hari itu pun juga hilang, kecuali di hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu adalah hari khusus, hari Jumat, mohon maaf, hari Jumat. Karena pada hari Sabtu, mereka orang-orang Yahudi itu dikhususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada aktivitas yang lain kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika turun al-manna itu di hari Jumat, maka mereka ramai-ramai mengambilnya dan mereka juga menyimpannya untuk digunakan, dikonsumsi pada hari Sabtu. Sekali lagi, sebab di hari Sabtu itu
mereka khusus beribadah, tak boleh ada kegiatan yang lain. Yang kedua, makanan yang kedua adalah as-salwa, sejenis burung puyuh yang oleh ulama dinyatakan mengandung gizi yang sangat tinggi. Dua makanan ini dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka Bani Israel yang notabene adalah pengikut Nabi Musa alaihi salam. Tetapi di kemudian hari mereka rupanya tidak bersabar dengan dua makanan yang Allah pilihkan untuk mereka itu. Sehingga di ayat yang ke-61 mereka mengungkapkan ketidaksabaran mereka kepada Nabi Musa alaihi salam. Bahkan mereka meminta supaya makanan mereka itu ditambah ataupun dirubah dengan makanan-makanan yang lain. Allah abadikan kejadian seperti itu di sana dinyatakan oleh Allah di ayat 61. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Kami wahai Musa tidak mungkin bersabar dengan hanya satu jenis makanan saja. Huruf lan dalam ilmu nahwu di situ nyatakan harfu nafyin wa nahyin. Huruf yang menafikan selama-lamanya. Jadi lan nasbira itu artinya tidak akan pernah mungkin kami bisa bersabar selama-lamanya atas satu jenis makanan saja. Kemudian mereka meminta, dan permintaan ini tentu bernuansa perintah. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Maka mintakan untuk kami wahai Musa kepada Tuhanmu agar Tuhanmu itu mengeluarkan untuk kami mimma tumbitul ardh, dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, mim baqliha, berupa sayur-mayurnya. Al-baql itu bersinonim dengan al-khudrawat, sayur-mayur yang berwarna kehijau-hijauan. Jadi al-baql itu sinonimnya adalah al-khudrawat, sayur-mayur yang berwarna hijau. Wa kithaiha, dan timunnya. Wa fumiha, dan bawang putihnya. Wa adasiha, dan kacang adasnya. Wa basaliha, dan juga bawang merahnya. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah permintaan mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Musa, di mana Nabi Musa menyatakan, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Musa berkata, apakah kalian minta ganti makanan yang tadinya itu lebih baik, kalian minta dengan yang lebih rendah? Mengapa lebih baik? Karena yang dua hal itu, ya, yang dua hal itu, al-manna was-salwa, itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini sesuatu yang sangat terbaik. Sementara mereka minta diganti dengan yang lebih rendah. Lebih rendah maksudnya dari keinginan mereka, dari kerakusan mereka terhadap makanan. Jamaah yang dirahmati Allah, berbicara tentang persoalan makanan, atau kita istilahkan dengan bahasa lain persoalan kebutuhan perut, maka banyak penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon maaf, juga penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang persoalan makanan yang berkaitan dengan, tentu berkaitan dengan kebutuhan perut. Jemaah yang dirahmati Allah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyatakan bahwa mereka yang senantiasa memperhatikan kepentingan dan urusan perutnya, maka bisa jadi agama ini bisa dijual. Artinya bahwa syariat-syariat Allah yang berkaitan dengan persoalan makan-memakan akan ditampik, dikesampingkan, dibuang karena persoalan perut semata. Banyak orang yang tidak mengindahkan kaedah halal dan haram disebabkan karena persoalan syahwat perut. Banyak orang yang tega berbuat zalim terhadap orang lain disebabkan karena persoalan perut. Rasulullah juga menyatakan bahwa sebahagian besar penyakit itu bersumber dari perut. Sebahagian besar penyakit yang timbul itu disebabkan karena urusan perut. Ali bin Abi Thalib, beliau menyatakan dengan tegas, orang yang tujuan hidupnya hanya untuk kepentingan perutnya, maka harga dirinya tidak jauh berbeda dari apa yang keluar dari perutnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, makanan atau minuman memang penting. Tetapi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk Rasulullah SAW yang berkaitan dengan persoalan makan dan minum, persoalan perut, tidak bisa kita abaikan. Makanan yang halal adalah prioritas utama kita. Persoalan thayyib itu masalah kedua. Memang Allah memerintahkan memakan makanan yang halal dan thayyib. Itu artinya bahwa persoalan halal hendaknya didahulukan. Kemudian persoalan thayyib itu masalah kedua. Tentu makanan yang halal dan kurang thayyib, kurang bergizi, tetap masih diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan sampai kita hanya mengejar persoalan thayyibnya, persoalan bergizi enaknya, dan masalah kehalalan itu kita abaikan. Jemaah yang dirahmati Allah, makanan yang halal menurut ilmu fikih itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama, memang zatiyahnya asalnya halal. Allah menerangkan dengan sejelas-jelasnya makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di beberapa ayat, dan disempurnakan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanan-makanan yang haram. Makanan yang haram itu diantaranya Allah jelaskan, yang haram, hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan kepada kalian al-maitah, bangkai. Apa itu bangkai? Fikih menjelaskan. Para fuqaha kita menyatakan makanan yang bangkai, dianggap bangkai itu adalah satu, hewan yang tidak disembelih. Hewan yang tidak disembelih, maka hewan itu dianggap oleh syariat Islam sebagai bangkai. Yang kedua, hewan yang disembelih tetapi tidak dengan ucapan bismillah. Menyembelih ayam tidak dengan basmalah, maka ayam itu dianggap bangkai. Bagaimana kalau ayam itu mati karena diputar lehernya?
Itu artinya tidak disembelih. Bangkai. Ini pengharaman jenis pertama. Secara dzatiyahnya asalnya memang haram. Yang kedua, haram karena muktasabah. Haram karena cara memperolehnya tidak sesuai dengan syariat. Jamaah yang dirahmati Allah. Mangga. Pada asalnya mangga itu halal. Tetapi kalau mangga itu diperoleh dari mencuri mangganya orang diambil, maka tentu ini haram. Mengkonsumsi makanan yang tidak syar'i haram, tentu berbahaya. Apatah lagi katakanlah hewan, ayam. Ayam hasil curian dikonsumsi beramai-ramai karena pesta bersama dengan teman-teman dekat. Maka tentu ini haram. Haram. Jadi cara memperoleh makanan itu harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkesesuaian dengan syariat, haram makanan itu. Dan Rasulullah mewanti-wanti. Rasulullah menyatakan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari barang yang haram, makanan yang haram, fannaru aula bihi. Api nerakalah yang paling berhak membersihkannya. Di keterangan yang lain, Rasulullah menyatakan, man akala luqmatan min haramin la yaqbalullahu salatahu arba'ina yauman. Siapa yang memakan satu suap dari yang haram, Allah tidak terima salatnya selama 40 hari. Satu suap. Kalau Rasulullah dan para sahabat, satu suap itu satu suap dengan tangan. Sekarang mereka yang tidak pakai tangan, mereka yang makan dengan sendok, maka sendok dihitung dan dianggap sebagai satu suap. Pertanyaannya, dalam satu piring, berapa suap yang orang masukkan ke mulutnya makanan satu piring itu? Kalau satu suap saja Allah tidak terima salatnya selama 40 hari, maka satu piring luar biasa. Bagaimana kalau ini berulang-ulang? Tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Berulang-ulang dia memakan dan mengkonsumsi yang haram. Pantas kalau api neraka yang paling berhak membersihkannya. Jemaah yang dirahmati Allah. Bukankah juga Allah mewajibkan orang untuk berzakat? Harta yang dia punyai yang sudah sampai nisab dan haulnya, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka ada haknya orang lain yang dia makan. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta orang yang berpunya itu ada haknya orang miskin yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta. Orang yang miskin itu ada yang punya gariza yang tinggi, harga diri yang tinggi, sehingga dia tidak mau meminta. Meskipun dalam keadaan miskin, dia tidak mau meminta. Mereka yang berharta harus faham bahwa mereka yang miskin itu punya hak dalam harta mereka. Jangan tunggu nanti dia meminta baru dikasih. Sebab ada orang miskin yang tidak mau minta-minta karena dia punya harga diri. Tetap harus dikasih. Tak boleh tidak diberi dengan alasan, dia tidak minta. Haknya dia. Dan kita punya kewajiban untuk memberikan haknya orang, saudara kita. Kalau mereka yang wajib zakat
lantas tidak mengeluarkan zakat, maka dia memakan haknya orang lain. Dan haknya orang lain yang dimakan itu haram hukumnya. Jamaah yang dirahmati Allah. Ada sebuah hadis yang hendaknya menjadi perhatian serius bagi orang tertentu. Saya katakan orang tertentu adalah mereka yang tidak memperhatikan rezekinya, bahwa yang dia dapat, yang dia pakai adalah pasti halal, rezeki yang halal. Ada seorang lelaki tua yang kentara bahwa lelaki tua ini telah musafir dengan perjalanan yang cukup jauh, karena nampak mukanya kusut, pakaiannya berdebu, yang menunjukkan bahwa orang ini, laki tua ini musafir. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh khusyuk, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Tetapi Rasulullah menyatakan, wallahi demi Allah, doa lelaki itu tidak diterima tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat keheranan, bagaimana mungkin ya Rasulullah? Bukankah doanya musafir itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apalagi dia khusyuk bermohon kepada Allah. Rasulullah menjawab, bagaimana mungkin doanya didengar oleh Allah? Pakaiannya pakaian yang haram, makanannya makanan yang haram. Bagaimana mungkin pakaiannya haram, makanannya haram? Karena rezeki yang dia dapat, kemudian rezeki itu dia tidak keluarkan infak sedekahnya, dia tidak mengeluarkan zakatnya. Rezeki itu dia belikan pakaian, rezeki itu dia makan. Maka pakaian yang dia pakai dari rezeki yang tidak dikeluarkan zakatnya, makanan yang dia makan dari rezeki yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka pakaian dan makanan itu haram. Itu yang dipakai berdoa, tentu doanya tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jemaah yang di Allah, kita kembali persoalan kebutuhan perut kita ini, itu hendaknya menjadi perhatian serius kita. Makanan memang penting, karena makanan dan minuman punya peranan di dalam melahirkan kekuatan. Dan kekuatan yang kita miliki dari mengkonsumsi makanan itu hendaknya kita gunakan untuk melestarikan dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ini bisa terjadi kalau makanan dan minuman yang kita konsumsi adalah makanan dan minuman yang halal, thayyib. Sebaliknya, kalau makanan dan minuman itu haram, mutasyabih. Mutasyabih itu artinya tidak jelas hukumnya. Maka inilah yang melahirkan kemalasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis lain yang sahih. Rasulullah menyatakan, inna fil jasadi mudghatan. Dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Idza salahat, jika yang segumpal darah itu baik, salahal jasadu kullu. Seluruh tubuh manusia juga akan baik. Wa idza fasadat, tapi jika yang segumpal darah itu rusak, fasadal jasadu kullu. Seluruh tubuh manusia juga akan rusak. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa yang segumpal darah itu adalah hati. Hati, tempat bersemayamnya iman. Sementara Rasulullah menjelaskan hati itu dari darah. Ilmu biologi yang kita pelajari di sekolah masing-masing, di sana diajarkan bahwa darah itu lahir terbentuk dari saripati makanan yang kita konsumsi. Karenanya kalau kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, maka lahirlah tetesan-tetesan darah yang bersih. Tetesan darah yang bersih ini punya peranan dalam pembentukan hati yang bersih. Hati yang bersih besar peranannya dalam menerima dan mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebaliknya, makanan yang haram akan melahirkan tetesan-tetesan darah yang kotor. Tetesan darah yang kotor ini besar peranannya dalam membentuk hati yang kotor. Hati yang kotor besar peranannya dalam menolak hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya banyak orang berkali-kali diingatkan, baik lewat ceramah-ceramah yang berulang-ulang ataupun peringatan-peringatan yang lain, tetapi hidayah tidak masuk ke dalam hatinya. Ada juga orang yang menyadari bahwa perbuatannya perbuatan yang salah. Dia sadar, tapi tak ada aksi perbaikan dalam tindakannya atau perbuatannya yang salah tadi. Dia masih tetap stagnan. Tidak ada perubahan mengarah kepada kebaikan, tetap dia melakukan kesalahan. Padahal dia sadar, dia tahu bahwa yang dia lakukan ini adalah kesalahan. Kenapa demikian? Tidak dapat hidayah. Tentu ini berbahaya dan mencelakakan si pelakunya. Jamaah yang dirahmati Allah, jangan sekali-kali kita memperhatikan persoalan kemaslahatan perut kita, namun kita tidak memperhatikan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai karena sayangnya Rasulullah kepada kita, kepada umatnya, Rasulullah memberikan petunjuk, hendaknya lambung ini, kantong makanan lambung ini dibagi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk udara. Jemaah yang telah begitu besarnya kemaslahatan-kemaslahatan yang ditunjukkan oleh agama kita ini. Kita yakin bahwa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran maupun yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak ada keraguan sedikit pun juga bahwa ini kemaslahatan yang sepenuhnya untuk kita umat manusia. Kenapa? Allah dan Rasulnya sangat menyayangi kita. Allah dan Rasulnya sangat menginginkan kita maslahat, selamat dunia hatta al-akhirah, sampai di akhirat kelak. Jamaah yang dirahmati Allah, bukankah kita juga melihat ada orang yang berani menjual agamanya karena persoalan perutnya, berani menjual akidahnya hanya karena persoalan perutnya. Wal-iyadzu billah. Kita bermohon perlindungan kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan mereka-mereka yang celaka, yang menjual akidah dan agamanya hanya karena persoalan yang ujung-ujungnya berkaitan dengan perut. Itulah sebabnya sehingga Musa mengingatkan mereka, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Musa berkata, mengapa kalian minta ganti makanan yang lebih baik? Karena itu ditunjukkan oleh Allah, kalian minta dengan yang lebih rendah berdasarkan hawa nafsu kalian. Tetapi Musa juga menyatakan, ihbitu Misra. Kalau kalian mau mendapatkan apa yang kalian inginkan itu, pergilah kalian ke Mesir, pergilah kalian ke kota. Fa inna lakum ma sa'altum. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan itu. Kemudian dilanjutkan penjelasannya, wa duribat alaihimudz dzillatu wal maskana. Dalam persoalan makanan itu mereka ditimpa kehinaan dan kerendahan. Waba'u bi ghadabin minallah. Bukan hanya itu, mereka kembali kepada kemurkaan dari Allah. Syariat Allah diabaikan, disepelekan, dibuang hanya karena persoalan urusan perut. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna al-anbiya'a wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Mereka membunuh banyak nabi tanpa kebenaran.
Karena Nabi ini dianggapnya sebagai orang yang menghalang-halangi keinginan mereka. Sehingga beberapa nabi mereka bunuh untuk itu. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itulah sebabnya mereka itu durhaka dan mereka melampaui batas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Secara khusus Rasulullah menjelaskan bahwa ada beberapa makanan yang halal, tetapi dalam kondisi tertentu, khususnya dalam sholat, maka Rasulullah menganjurkan, memerintahkan untuk tidak dikonsumsi. Rasulullah menjelaskan, misalnya saja bawang. Rasulullah melarang seseorang makan bawang ketika akan melakukan sholat. Karena baunya tentu tidak disukai oleh orang-orang yang sholat. Dan karena tidak disukai, tentu bisa mengganggu kehusuan orang. Jemaah sekalian, ini bisa kita kembangkan. Karena kita di Indonesia, ada makanan-makanan yang kalau kita konsumsi, dan kita mau sholat, tentu bau dari makanan itu bisa mengganggu orang. Jangan makan durian ketika mau sholat. Sebab kita yang makan durian ketika mau sholat, tentu sulit menghilangkan bau durian yang sudah kita konsumsi, dan tentu bau durian yang keluar dari mulut atau pernapasan kita itu bisa saja mengganggu orang-orang di sekeliling kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-62 Allah berfirman, Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, dan juga kaum Sabi'in, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian imannya dibuktikan dengan amal saleh, falahum ajruhum inda rabbihim. Maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Ini artinya jemaah sekalian, bahwa orang yang beriman itu dituntut untuk membuktikan keimanannya dalam bentuk amal saleh. Allah tidak atau belum mengakui orang yang mengaku beriman yang belum membuktikan hal-hal yang diimaninya dengan aksi atau amal saleh. Allah juga belum mengakui orang-orang yang beriman sebelum Allah menguji yang diimaninya itu. Allah nyatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia menyangka dibiarkan oleh Allah mengatakan bahwa mereka beriman padahal mereka belum teruji? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah pembuktian dari kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang Yahudi. Adakah orang Yahudi yang benar-benar beriman kepada Allah? Ada. Mana orangnya? Wallahu a'lam bissawab. Tetapi Al-Quran menjelaskan. Meskipun terlalu amat sangat sukar kita menemukannya. Tapi karena Al-Quran menjelaskan, maka wajib kita beriman. Ada orang Yahudi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman Rasulullah, salah satu di antaranya adalah Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal itu? Paman dari Siti Khadijah radhiyallahu an. Dia mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ciri-ciri dan penjelasan tentang Rasulullah itu ada di dalam kitab Taurat.
beliau Waraqah bin Naufal pernah berkata kepada Khadijah radhiyallahu anha, sekiranya nanti, kata Waraqah, sekiranya nanti Allah masih memberi umur panjang kepada saya dan Muhammad itu resmi diangkat menjadi Rasul, maka saya akan berdiri bersama orang-orang yang pertama kali akan mempercayai dan membelanya. Tetapi kehendak Allah, itulah yang terjadi. Waraqah bin Naufal, paman dari Siti Khadijah radhiyallahu anha, terlebih dahulu diwafatkan oleh Allah sebelum resminya Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tapi persoalan yang menarik bahwa sebelumnya dia sudah beriman tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadu, orang Yahudi. Dijelaskan oleh ulama kita, hadu, orang-orang Yahudi itu, nusibu, mereka dinisabkan, diambil dari kata Yahuda. Dan Yahuda ini adalah anak yang paling tua dari Nabi Yakub alaihi salam. Yahuda. Karena orang Arab sangat berat mengucapkan Yahuda dan mereka mudah mengucapkan Yahuda, da berubah jadi da, maka ini yang melekat, Yahuda. Karena ringan menurut lidah orang Arab. Satu. Jadi itulah yang diabadikan, Yahuda, bukan Yahuda, karena pengucapannya mudah, Yahuda. Penjelasan yang kedua dari ulama kita, bahwa hadu itu berasal dari kata hada. Hada itu artinya taba, orang yang bertaubat. Jadi Nabi Yakub menamakan anaknya yang tertua yaitu Yahuda, dan Yahuda itu oleh orang Arab disebutkan dengan Yahuda. Dan Yahuda itu bersinonim dengan taba, orang yang bertaubat. Selanjutnya, kata Nasara itu beberapa juga penjelasan dari ulama kita. Yang pertama, kata Nasara itu diambil dari kampung tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nasirah. Nasirah adalah kampung tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa alaihissalam, ya, kampungnya itu dilekatkan pada namanya, di belakang namanya, yaitu Isa An-Nasiri. Isa An-Nasiri, Isa yang berasal dari kampung Nasirah. Sama dengan ada ulama kita, ya, berasal dari Banten, maka disebut namanya, kemudian di belakangnya Al-Bantani. Ada lagi As-Sundawi, ya, karena dia berasal dari Sunda, Sundawi, dan seterusnya. Ini Isa An-Nasiri, Isa, Nabi Isa yang berasal dari kampung Nasirah. Kemudian sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam yang notabene murid-murid beliau, mereka diberi nama dengan An-Nasara. Ya. Ini menurut pendapat Ibnu Abbas dan Qatadah. Adapun menurut pendapat Al-Jauhari, maka Nasara itu berasal dari kata Nasran. Nasran, sebuah kampung di Syam. Sehingga kata itulah dilekatkan menjadi An-Nasara. Ya. Kemudian pendapat yang lain menyatakan waqila summu bidzalika, mereka dinamakan yang demikian itu An-Nasara
linusrati ba'duhum ba'da, karena mereka saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Kebiasaan mereka ini yang baik, saling tolong-menolong, maka mereka ini dinamakan Nasara. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan mereka Yahudi, Nasrani dan juga As-Sabi'in. Rasulullah menyatakan, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah. Tidak ada yang mendengarkan dariku seseorang pun dari umat ini, yaitu Yahudi wala Nasrani, baik Yahudi maupun Nasrani, thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi, kemudian mereka tidak beriman dengan risalah yang saya bawa, baik Yahudi maupun Nasrani yang mendengarkan risalah Rasulullah kemudian mereka tidak beriman, illa kana min ashabin nar, tiada lain mereka itu termasuk penghuni neraka. Jadi ini penegasan jemaah sekalian, bahwa siapapun orangnya yang pernah mendengarkan risalah ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak beriman kepada Rasulullah atau risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka dia akan termasuk penghuni neraka, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-Sabi'in, siapa itu As-Sabi'in? Banyak pendapat di kalangan ulama kita tentang Sabi'in. Tetapi secara umum di sini nyatakan fas-sabi'u fil lughah, adapun sabi'un menurut bahasa, man kharaja wa mala min dinin ila dinin, orang yang keluar dari satu agama dan masuk ke agama berikutnya guna mencari kebenaran, bukan berpindah-pindah karena mencari kelezatan. Tidak. Mereka yang berpindah-pindah dari satu agama ke agama berikutnya, agama berikutnya, agama berikutnya karena mencari kebenaran. Di agama yang satu dia tidak dapat kebenaran, dia pindah ke agama yang berikutnya. Tidak dapat kebenaran juga, dia pindah ke agama berikutnya. Tidak dapat kebenaran juga, pindah ke agama berikutnya. Di situ dia dapat kebenaran, maka dia sabit, dia tetap di dalam agama yang diyakininya ini benar. Salah satu di antaranya sahabat Rasulullah, Salman Al-Farisi. Beliau Salman Al-Farisi pernah berpindah-pindah agama guna mencari kebenaran, dan setelah bertemu dengan Rasulullah dia mengucapkan syahadat dan dia kokoh di dalam syahadatnya. Sahabat Rasulullah Salman Al-Farisi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara, orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang Nasrani dan kaum Sabi'in yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian imannya dibuktikan dengan wa amila salihah, dia beramal salih, fala khaufun falahum ajruhum inda rabbihim, mereka akan memperoleh pahala mereka dari Allah, dari Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Kenapa? Karena mereka dengan keimanan yang benar mereka miliki, mereka yakin akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak pernah takut. Mereka yakin kalau mereka menolong agama Allah, maka Allah pun pasti akan menolong mereka. Menolong agama Allah itu artinya mengaplikasikan dan mendakwahkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang mengaplikasikan dan mendakwahkan syariat Allah, itu Allah nyatakan sebagai orang yang menolong Allah, dan jaminannya Allah pun pasti akan tolong mereka. In tansurullaha yansurkum, jika kalian menolong agamanya Allah, maka Allah pun juga akan menolong kalian. Wa yuthabbit
aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan, menguatkan langkah-langkah kalian. Walahum yahzanun, mereka tidak pernah bersedih. Kenapa? Karena mereka senantiasa mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-63 Allah nyatakan, wa idz akhadna mitsaqakum, ketika kami mengambil perjanjian kalian, wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat bukit Tur di atas kalian. Khudhu ma atainakum biquwah, jalankan apa yang kami berikan kepada kalian dengan sekuat-kuatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah Bani Israel. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada mereka akan mereka benar-benar bersungguh-sungguh menjalankan syariat yang Allah tetapkan melalui nabi mereka. Tetapi berkali-kali pula mereka itu berusaha untuk mengingkar. Sampai-sampai Allah mengangkat bukit Tursina di atas mereka, guna menekankan kepada mereka agar jangan mereka bermain-main di dalam berjanji dan berusaha untuk menjalankan syariat Allah lewat nabi mereka. Khudhu ma atainakum biquwah, jalankan apa yang kami berikan kepada kalian, yaitu kitab ini, syariat Allah dalam Alkitab, dengan sekuat-kuatnya. Jamaah sekalian, ini menjadi pelajaran penting bagi kita, karena ayat ini pun juga berlaku untuk kita. Bukan hanya orang Yahudi dahulu kala. Bukankah mereka itu diabadikan di dalam Al-Quran? Dan Al-Quran ini kitab suci kita, pedoman hidup kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar menjalankan syariat Islam ini dengan sekuat-kuatnya. Jangan bermalas-malasan. Sekuat-kuatnya kita menjalankan syariat Islam ini. Khudhu ma atainakum biquwah, jalankan apa yang kami berikan kepada kalian dengan sekuat-kuatnya. Wadhkuru ma fi, sering-seringlah kalian mengingat apa yang Allah firmankan di dalam kitab suci kalian. La'allakum tattaqun, barulah kalian dihitung dan dianggap Allah sebagai orang yang bertakwa. Summa tawallaitum min ba'di dzalik, kemudian kalian, hai orang-orang Yahudi, Bani Israel, berpaling sesudah diambil perjanjian kalian itu. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, sekiranya bukan karena keutamaan dan rahmat Allah kepada kalian, lakuntum minal khasirin, benar-benar kalian ini termasuk orang-orang yang merugi. Jamaah sekalian, sekiranya bukan karena keutamaan dan rahmat Allah kepada kita, kita pun juga akan termasuk orang-orang yang merugi. Mari kita pandai bersyukur kepada Allah. Allah tidak pernah menilang tindakan langsung, berikan tindakan langsung ketika kita malas bahkan durhaka kepada Allah. Allah masih memberi kita peluang untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah menyatakan, innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Allah senantiasa akan menerima tobat hambanya selama nyawa itu belum sampai di tenggorokan. Kata gargara yugargiru itu diambil dari suara yang keluar dari tenggorokan seseorang yang ketika sakratul maut. Suara inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai gargara yugargiru. Artinya, ketika seseorang sudah sakratul maut lantas dia mau bertobat, tidak akan diterima tobatnya oleh Allah. Tapi sebelum sakratul maut dia bertobat, tetap pintu tobat Allah terbuka. Kenapa demikian? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sekalipun hambanya punya dosa sampai setinggi langit, tetapi dia mau bertobat, tetap pintu tobatnya Allah terbuka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, meskipun demikian, hati-hati
Rasulullah menyatakan, innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya Allah menilai amal seseorang dari yang terakhirnya. Artinya, jangan sama sekali menganggap enteng persoalan berbuat dosa. Sebab sekian banyak orang yang dimatikan oleh Allah dalam keadaan dia berbuat dosa. Dan tentu penilaiannya mereka di sisi Allah adalah mereka yang mati dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas mereka mau masuk surganya Allah. Padahal mereka mati dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, kita ambil pelajaran. Mari kita membiasakan melakukan kebaikan-kebaikan. Dibiasakan kita melakukan kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam kebiasaan kita melakukan kebaikan-kebaikan itu. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya semua amalan dihitung oleh Allah dari yang terakhirnya. Ada orang yang terbiasa mengaji. Dijadikan ngaji itu sebagai amalan-amalan yang dia tidak enak kalau tidak ngaji. Sangat berbahagia dia ngaji. Sehingga tak ada hari yang luput dari 24 jam itu, melainkan ada waktu yang diisi, harus dia isi dengan ngaji. Allah mematikan dia dalam keadaan dia mengaji. Maka yang dihitung oleh Allah adalah kematian yang terbaik dalam keadaan mengaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyayangi, merahmati dan memberkahi kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.